Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita alhamdulillahirrabbilalamin atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita kembali dipertemukan meskipun secara virtual dalam mata kuliah pembelajaran jarak jauh. Dan tak lupa pula, marilah kita bersama-sama mengirimkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan memaparkan dua materi dari kelompok 9 dan kelompok 10, di mana kelompok 9 akan membahas mengenai pengalaman negara maju dan negara berkembang dalam memulai penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh kelompok 10 yang akan membahas mengenai model desain instruksional sebagai prosedur pengembangan bahan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Rina Fatmasari dan teman saya Kak Herman Syafi'i akan memaparkan mengenai pengalaman negara berkembang dan negara maju dalam memulai penyelenggaraan PJJ. Oke, untuk yang pertama, saya sendiri sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengalaman negara maju terlebih dahulu dalam memulai penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Negara maju yang pertama yaitu negara Amerika Serikat. Amerika Serikat telah memberikan pelayanan pendidikan kepada warganya sebelumnya itu secara maksimal sampai pada umur 22 tahun. Akan tetapi perguruan tingginya belum sepenuhnya memberikan tempat kepada orang dewasa yang telah bekerja atau yang telah pensiun. Sehingga Amerika Serikat membuat beberapa lembaga pendidikan yang tidak konvensional untuk mereka yang belum untuk mereka para orang dewasa yang telah bekerja dan yang telah pensiun yang ingin melanjutkan pendidikannya. Adapun lembaga-lembaganya diantaranya yang pertama adalah Capital Radio Engineering Institute of McGraw Hill Book Company, kemudian yang kedua adalah State University of Nebraska di Lincoln, kemudian yang ketiga City College of Chicago, yang keempat adalah University of Wisconsin, dan yang terakhir adalah Badan Pengembangan Anak Amerika di Washington DC. Negara maju yang kedua adalah Australia. Australia memulai pembelajaran jarak jauh itu di awal abad ke-19 dengan pelajaran korespondensi pada tingkat sekolah dasar dan menengah. Adapun tujuan utamanya mengapa dilaksanakan PJJ adalah untuk memberikan kemungkinan sekolah bagi anak-anak yang tersebar secara tidak merata di seluruh pelosok negeri itu, terutama yang tidak terjangkau oleh sekolah biasa. Adapun bahan ajar utamanya yaitu bahan ajar cetak yang diantar ke rumah siswa atau ke rumahnya peserta didik melalui pos. Nanti setelah diterima dari pos, maka kemudian para anggota keluarganya lah yang mengajarkan para siswa ini dengan menggunakan bahan cetak tadi. Kemudian selanjutnya muncullah yang namanya Sekolah Udara Australia. Setelah tadi melalui pos berkembanglah kemudian menjadi Sekolah Udara Australia. Kemudian bidang ilmu yang ditawarkan dalam PJJ diantaranya ada ilmu kemanusiaan, sosial, pendidikan, hukum, dan bermacam-macam bidang ilmu lainnya. Dan bahkan pendidikan ini tersebar di tingkat diploma, sarjana, magister, bahkan doktor. Dan pembelajaran PJJ di Australia itu semakin pesat, dimulai sejak tahun 1960 sampai dan 1970-an. PJJ atau pembelajaran jarak jauh di Australia
itu berkembang karena desakan kondisi geografis dan penyebaran penduduk serta tuntutan kebutuhan masyarakat perkotaan yang bekerja, cacat fisik dan cacat psikis yang tidak percaya diri untuk mengikuti perkuliahan dalam kampus besar. Adapun selanjutnya negara maju yang ketiga adalah Inggris, di mana pada awal mulanya universitas terbuka di Inggris yang disebut dengan Universitas Udara, akan tetapi dengan Universitas Udara ini julukan tersebut dirasa terlalu membatasi dan terlalu menekankan pada penggunaan media elektronik. Kemudian universitas terbuka ini dijadikan sebagai model dari segi kualitas bahan ajar cetak, institusi akademis, dan otoritas dalam pendidikan. Adapun tujuan utamanya mengapa dilaksanakan dibuat nama universitas terbuka adalah untuk memberikan pendidikan tinggi bagi mereka yang kehilangan kesempatan karena beberapa alasan. Kemudian yang patut diacungi jempol di sini di Inggris dalam pendidikannya, karena pemerintah di Inggris itu sangat memperhatikan universitas terbuka ini. Sebagaimana pemerintah di Inggris itu 85% biayanya ditanggung oleh pemerintah dan hanya 15% SPP-nya itu ditanggung oleh mahasiswa. Sehingga pada umumnya setiap mata kuliah itu didukung dengan 1,5 jam siaran radio dan televisi per minggu. Jadi saya ulangi sekali lagi, pada umumnya setiap mata kuliah itu didukung dengan 1,5 jam siaran radio dan televisi per minggu, sehingga seluruh mata kuliah yang ditawarkan membutuhkan 30 jam siaran radio dan televisi per minggu, dan hal itu adalah jumlah yang sangat besar. Kemudian di Inggris selain belajar mandiri, setiap mahasiswa diwajibkan hadir dalam pertemuan tatap muka selama seminggu pada musim panas, yang menjadi penyebab meningkatnya konsep PJJ. Artinya yang menjadi sebab utama meningkatnya konsep PJJ di Inggris itu di universitas terbuka adalah pemberian layanan berupa konseling, tutorial, dan kegiatan remedial yang membutuhkan pertemuan tatap muka antara mahasiswa dengan pengelola staf akademik. Kemudian program pembelajaran, ada yang namanya program pembelajaran UKOU atau Universitas of Kingdom Open University, menggunakan berbagai macam media, seperti medianya itu berupa buku teks atau modul yang didesain secara khusus untuk mahasiswa PJJ. Kemudian ada program radio dan televisi, program audio dan video. Bantuan belajar dan interaksi mahasiswa dilakukan melalui tutor. Jadi setiap bantuan belajar atau interaksinya dengan mahasiswa itu melalui tutor yang tersebar di berbagai wilayah. Jaringan pusat studi yang berjumlah 330 buah di Inggris dan berbagai tempat di dunia, serta pertemuan tatap muka residensial setiap tahun. Dan program mata kuliah di UKOU ini memanfaatkan TIK atau berdasar pada teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa dengan berbagai cara, seperti tadi tutorial dan diskusi kelompok online, penyerahan dan penilaian tugas secara elektronik seperti saat ini, dan bahan ajar multimedia dan konferensi melalui media komputer. Negara selanjutnya adalah RRC atau Republik Rakyat Cina. Dan hal ini juga termasuk Hong Kong. Di sini di Republik Rakyat Cina, awalnya itu berbagai kekurangan dalam pendidikan di Cina, di antaranya lemahnya pendidikan dasar, kurangnya sekolah, tidak cukupnya guru yang berkualitas, kemudian ketinggalan dalam buku teks, rendahnya mutu pendidikan kejuruan, biaya sekolah, dan teknik penyelenggaraan spesialisasi yang berlebihan. Dan selain itu, kontrol terpusat oleh pemerintah terhadap sekolah-sekolah terlalu mengekang atau telah mengekang perkembangan inovasi pendidikan di Cina. Dan kemudian Cina di sini menggunakan PJJ untuk melatih
personil dari berbagai perusahaan industri dan pertanian serta lembaga pendidikan dan kebudayaan sejak awal tahun 1960. Dan awal mulanya PJJ di sini dilakukan hanya di kota-kota besar seperti Beijing, Shanghai, dan Shenyang. Kemudian media yang digunakan adalah media cetak dan televisi. Program pembelajaran yang ditawarkan ada sains, bahasa Cina, dan fisika. Slide selanjutnya di negara di Hong Kong pada tahun 1975 yang berjumlah 5 juta jiwa hanya menyelesaikan sekolah dasar. Sehingga mereka yang berumur 15 tahun sekitar 500.000 di antaranya itu buta huruf. Dan nanti di tahun 1978 wajib belajar pada sekolah menengah untuk mereka yang berumur 15 tahun terlaksana. Dan di sini bedanya di Hong Kong, pemerintah tidak berperan dalam sektor pendidikan orang dewasa, pendidikan kejuruan untuk penyandang cacat, dan taman kanak-kanak. Sehingga muncullah suatu badan amal Katolik yang disebut dengan Caritas Internasional yang berperan dalam dunia pendidikan dan bidang-bidang lain selama 25 tahun. Adapun yang peralatan multimedia yang digunakan oleh badan amal ini dengan cara tatap muka, radio, telepon, dan pita audio. Adapun alasan utamanya mengapa PJJ dilaksanakan di Hong Kong ini adalah karena sebagian masyarakat yang belum mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan harapan, kedudukan, dan pekerjaan mereka. Kemudian negara maju yang terakhir yang kami paparkan adalah Selandia Baru. Di Selandia Baru, sekitar 84% penduduknya tinggal di perkotaan. Pendidikan dasar dan menengah bersifat wajib dan bebas biaya, serta diajar oleh guru-guru yang seluruhnya telah terlatih dalam artian telah menjadi guru yang profesional, dan berbagai perguruan tinggi juga sudah tersedia. Akan tetapi terdapat sejumlah penduduk yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dan orang-orang yang mengalami cacat jasmani. Sehingga pada tahun 1922 disediakan pengajaran jarak jauh yang dikhususkan untuk siswa SD dengan mendirikan New Zealand Correspondence School atau disingkat NZCS. Kemudian pada awalnya PJJ ini disediakan khusus untuk siswa SD dan menengah yang tinggal di daerah terpencil dan untuk orang-orang yang mengalami cacat jasmani. Akan tetapi nanti di tahun 1986 sudah terdapat sekitar 900 anak sekolah yang terdaftar di sekolah biasa mengambil berbagai mata pelajaran di NZCS tadi ini dengan alasan bahwa sekolah-sekolah biasa itu mengalami kekurangan guru. Kemudian selanjutnya sekitar 11.000 orang dewasa meneruskan sekolah korespondensi tersebut. Artinya sekitar 11 orang dewasa ini melanjutkan sekolahnya di sini di NZCS tadi. Slide selanjutnya, dalam tingkat perguruan tinggi terdapat banyak mahasiswa yang terdaftar melalui program jarak jauh. Sistem belajarnya menggunakan korespondensi, kaset video, audio, didukung dengan sedikit program radio, televisi, dan pertemuan tatap muka dengan pengajar. Kemudian Selandia Baru juga menyelenggarakan pendidikan non-formal melalui program radio dan tutorial telepon. Lembaga PJJ yang terbesar di New Zealand, Technical Correspondence Institute, memiliki 35.000 siswa yang diikuti pula oleh mahasiswa asing. Jadi bukan cuma real masyarakat Selandia Baru saja, mahasiswa Selandia Baru saja yang tergabung di NZTCI ini.
Akan tetapi ada juga mahasiswa asing di luar Selandia Baru. Bahan ajar pokoknya adalah bahan ajar cetak, kemudian didukung dengan sedikit program radio, televisi, dan kaset video. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai pengalaman negara maju dalam penyelenggaraan PJJ. Selanjutnya, pengalaman negara berkembang dalam penyelenggaraan PJJ yang akan disampaikan oleh teman saya, Kak Herman Syafi'i. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dosen dan pengampu yang saya hormati serta teman-teman sekalian. Sebelum membahas tentang pengalaman negara berkembang dalam penyelenggaraan PJJ ini, sedikit menyampaikan bahwa dalam hal penyampaian negara berkembang ini ada beberapa sedikit hal yang kami sampaikan terkait beberapa negara, yang khususnya pada kesempatan ini kami lebih memberikan informasi, memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang beberapa lembaga perguruan tinggi ada di negara-negara berkembang, khususnya yang ada di ASEAN. Ya, pengalaman dalam negara berkembang khususnya di Asia Tenggara bahwa hampir semua negara anggota ASEAN memiliki industri dan menjalankan sistem PJJ bagi negara berkembang di Asia Tenggara. PJJ dapat menyediakan akses bagi warga negara, khususnya mungkin yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Dengan adanya PJJ ini, beliau bisa, masyarakat yang ada di daerah-daerah tersebut bisa mengikuti dunia pendidikan yang ada di perkotaan. Nah, dari beberapa negara berkembang yang ada di ASEAN, salah satunya adalah yang ada di Indonesia ini, bahwa di Indonesia sudah sudah lama masuk PJJ di Indonesia itu sudah lama berlangsung. Salah satunya bahwa sedikit saya menyampaikan tentang sejarah PJJ itu sendiri, bahwa sejarah PJJ di Indonesia mengalami evolusi sering dengan perkembangan teknologi dan informasi yang berkembangnya di dunia dengan pembentukan balai kursus tertulis pendidikan guru yang menggunakan teknologi dan informasi berupa siaran radio, televisi, hingga sekarang yang menggunakan internet based learning. Ya. Jadi awal perkembangan pembelajaran jarak jauh di Indonesia itu tepatnya pada tahun 1950, di mana pemerintah membentuk sebuah lembaga balai kursus tertulis pendidikan guru atau disingkat dengan BKTPG yang bertugas meningkatkan kemampuan pengajar dalam mengajar. Adapun proses pembelajarannya dengan menyediakan berbagai paket belajar tertulis dalam bidang profesi kependidikan. Nah, pemerintah membangun sistem komunikasi dengan satelit domestik yang terkenal dengan sebutan SKSD Palapa, yang salah satu manfaatnya untuk pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Nah, di tahun 1974 diselenggarakanlah siaran radio pendidikan untuk penataran guru SD dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian di tahun 1979 maka diselenggarakanlah perintisan SMP terbuka dengan pada 5 lokasi. Kemudian di tahun 2000-an, pendidikan jarak jauh dapat kita jumpai baik itu lewat buku-buku, CD-ROM, video langsung ke alamat peserta pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh pada jenjang perguruan tinggi di Indonesia itu dimulai pada tahun 1984 dengan dibukanya Universitas Terbuka di Jakarta. Nah, hingga di tahun 2007, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya melalui program pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIK atau ICT Learning di sekolah-sekolah. Kemudian program Jardiknas inilah menjadi cikal bakal pemanfaatan pembelajaran berbasis learning di Indonesia. UT atau disebut dengan Universitas Terbuka yang dibuka pada tahun 1984, pada awalnya ditujukan untuk menampung lulusan sekolah menengah yang berjumlah banyak yang tak mungkin tertampung oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada. Universitas Terbuka yang menjangkau hingga ke pelosok telah menyediakan kesempatan pendidikan tinggi bagi mereka yang sebelumnya tidak dapat meneruskan pendidikan formal karena keterpencilan mereka. Dalam memperluas jangkauan Universitas Terbuka terhadap mahasiswa, menekankan peran 37 unit program belajar jarak jauh Universitas Terbuka yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Nah, itu sedikit gambaran penyelenggaraan PJJ yang ada di Indonesia, yang di mana
penyelenggaranya dalam perguruan tinggi itu dilakukan oleh universitas terbuka yang ada di Jakarta. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah negara berkembang selanjutnya dengan Singapura, bahwa Singapura telah membuka pula salah satu lembaga pendidikan yang ada di Singapura dengan yang melaksanakan PJJ, yakni adalah University SIM University atau disingkat dengan UniSIM, yang memberikan kesempatan pendidikan bagi orang dewasa yang telah bekerja, dan kemudian beberapa institusi swasta yang bekerja sama dengan universitas asing mencoba menawarkan pendidikan dengan pendekatan pembelajaran jarak jauh untuk menarik mahasiswa pendatang yang berasal dari negara Asia Tenggara lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah negara tetangga yakni Malaysia, bahwa di Malaysia ini bahwa penyelenggaraan PJJ yaitu salah satu lembaga pendidikan yang ada di sana adalah University Putra Malaysia atau UPM, yaitu melakukan sistem penjaminan mutu secara internal dengan membentuk berbagai komite yang perannya adalah melakukan evaluasi berbagai praktek pendidikan jarak jauh. Dan kemudian yang selanjutnya adalah yang ada di Filipina. Jadi PJJ di Filipina menerapkan model pembelajaran berteknologi tinggi sehingga sistem penjaminan mutu dilakukan dengan berbasis TIK. Mereka menerapkan pendekatan lingkaran mutu dalam pengembangan mata kuliah dan bahan ajar, yaitu penulis bahan ajar, spesialis mata kuliah, ahli perancang instruksional, ahli media, dan editor bahasa. Jadi itulah sedikit gambaran atau pemaparan tentang pengalaman negara-negara berkembang khususnya yang ada di Asia Tenggara. Mungkin ada beberapa negara yang ada di Asia Tenggara yang tidak kami paparkan karena keterbatasan hal, salah satunya adalah referensi. Maka dari itu kami berinisiatif untuk mencari beberapa literatur yang ada, salah satunya di beberapa jurnal tentang yang membahas tentang negara berkembang khususnya ada di Asia Tenggara yang membicarakan tentang penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh. Jadi saya rasa demikian untuk pengalaman negara berkembang yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Maka dari itu, dengan hormat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya mengenai pengalaman negara berkembang dalam penyelenggaraan PJJ. Baik, selanjutnya kelompok 10 yang akan memaparkan materi mengenai model desain instruksional sebagai prosedur pengembangan bahan pembelajaran jarak jauh yang akan disampaikan oleh Saudari Rahmah. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Pertama-tama, Dr. Muhammad Ahsan MSI, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya membahas mengenai model desain instruksional sebagai prosedur pengembangan bahan pembelajaran jarak jauh. Adapun pembahasan yang pertama yaitu desain instruksional dalam teknologi pendidikan. Model MPI. Yang ketiga, desain instruksional sebagai pekerjaan kelompok. Yang keempat, penilaian hasil belajar dalam PJJ. Pembahasan pertama yaitu mengenai desain instruksional dalam teknologi pendidikan. Pengembangan bahan ajar, pengembangan bahan secara sistematis agar efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran dan efisien. Lebih dari 100 model desain instruksional. Beberapa di antaranya di sini yang pertama design of instructional system, yang kedua the systematic design of instruction, the IDD, dan terakhir model pengembangan instruksional atau yang disebut MPI.
Dari pengalaman universitas terbuka yang menggunakan MPI sejak tahun 1984 menunjukkan bahwa model tersebut efektif. Lebih dari 1.000 mata kuliah yang dikembangkan oleh UT atau universitas terbuka sampai saat ini merupakan hasil dari penerapan MPI. Pembahasan kedua mengenai langkah-langkah pengembangan bahan pembelajaran jarak jauh dengan model MPI. Yang pertama, di sini ada 9 langkah-langkah pengembangan bahan PJJ dengan kebutuhan dan merumuskan tujuan instruksional umum. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi kemampuan dan karakteristik awal peserta didik. Merumuskan tujuan instruksional khusus. Yang kelima, membuat tes acuan patokan. Yang keenam, menyusun strategi instruksional. Yang ketujuh, mengembangkan draft awal bahan pembelajaran. Yang kedelapan, melakukan evaluasi formatif terhadap draft awal sehingga menjadi bahan pembelajaran yang siap digunakan di lapangan. Dan terakhir, implementasi, evaluasi sumatif, dan mendifusikan bahan pembelajaran sebagai produk inovasi. Adapun pembahasan yang ketiga, mengenai desain pembelajaran melibatkan 6 keahlian. Yang pertama, keahlian pendesain instruksional yang meliputi prosedur sistematik dalam mengidentifikasi masalah dan tujuan pembelajaran suatu mata kuliah sampai menyusun strategi pembelajaran dan mengembangkan draft awal bahan pembelajaran serta melakukan evaluasi formatif dan merevisinya. Keahlian kedua yaitu keahlian penguasaan materi yang bagi paling sedikit 4 orang. Yang ketiga, ahli tes dan pengukuran untuk menyusun instrumen tes hasil belajar. Dan keempat, praktis audiovisual termasuk ahli multimedia. Dan kelima, ahli desain grafis yang menguasai secara teknik penataan letak tulisan, gambar, dan grafis baik untuk media cetak maupun media non-cetak. Yang keenam yaitu ahli bahasa. Adapun pembahasan keempat yaitu penilaian hasil belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu maksud penilaian hasil belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Penilaian hasil belajar pada dasarnya dilakukan untuk mengukur efektivitas program pembelajaran, yaitu tercapai tidak tujuan pembelajaran yang ditentukan. Penilaian hasil belajar merupakan proses pengukuran dan penafsiran hasil belajar. Dilihat dari cara menafsirkan skor hasil penilaian tersebut untuk 2 jenis tes, yaitu kinerja peserta didik dalam pengetahuan, keterampilan fisik, atau sikap seperti yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Skor yang dihasilkan menunjukkan sikap penguasaan peserta didik dalam kinerja tersebut. Jenis tes yang kedua yaitu tes acuan norma, yang dimaksud sisi seorang peserta didik dibandingkan penampilan atau kinerja peserta didik lainnya di dalam kelompoknya. Skor yang dihasilkan menunjukkan posisi, urutan, atau ranking keberapa seorang peserta didik dibandingkan dengan peserta lain di kelompok lain. Skor itu tidak dapat digunakan untuk menafsirkan tingkat penguasaannya karena walaupun peserta didik mendapati ranking pertama, tidaklah menjadi garansi bahwa dia sangat menguasai pengetahuan, keterampilan fisik,
dikembangkan atas dasar tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 konsep. Yang pertama, validitas adalah konsep yang mengacu pada ketepatan satu set butir tes dalam mengukur tujuan yang dimaksudkan untuk diukur. Tes yang tidak mengukur pengetahuan, keterampilan fisik atau sikap yang terkandung dalam tujuan pembelajaran yang dimaksud untuk diukur dianggap tidak valid. Tes semacam ini tidak berharga untuk ditafsirkan. Adapun konsep kedua yaitu reliabilitas adalah konsep yang menunjukkan konsistensi satu set butir. Sistem tersebut dapat ditunjukkan dengan stabilitas atau konsisten internal. Stabilitas ditunjukkan. Adapun konsep yang ketiga yaitu dapat digunakan adalah konsep kepraktisan suatu tes dilihat dari segi pengadministrasian penyelenggaraannya. Di dalamnya terkandung faktor teknologi, waktu, biaya, kemampuan tenaga pelaksana, dan sarana prasarana pendukung. Dapat digunakan menentukan penggunaan suatu alat pengukur, namun tidak boleh mengurangi validitas dan reliabilitasnya. Adapun yang ketiga yaitu ada 4 kategori alat penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu tes objektif, dapat berbentuk pilihan ganda dan benar salah, jawaban pendek, dan menjodohkan. Tes objektif pada umumnya digunakan untuk penilaian hasil belajar peserta didik dalam jumlah yang sangat banyak. Misalnya ratusan, ribuan, puluhan ribuan, ratus ribuan, bahkan jutaan. Dengan peserta yang berjumlah sebanyak itu, penggunaan tes objektif merupakan pilihan yang tepat. Sepanjang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan dalam bidang kognitif. Itulah sebab penyelenggara PJJ. Adapun alat penilaian hasil belajar yang kedua yaitu tes karangan yang berbentuk kalimat pertanyaan untuk dijawab oleh peserta didik dengan cara menggunakan jawaban atau idenya. Tes ini kemampuan peserta didik mengekspresikan pikirannya secara original atau asli dari pikiran sendiri melalui rangkaian kalimat atau paragraf. Kemampuan yang diukur konsep, prinsip, dan prosedur baik secara abstrak maupun konkret, realistis, dan kontekstual. Ada alat penilaian hasil belajar yang ketiga yaitu checklist. Sebagai alat penilaian sesuai dengan namanya digunakan untuk menilai kinerja atau unjuk kerja atau performance peserta didik. Sekian komponen kinerja atau prosedur kerja yang akan dinilai dan skala dinilai untuk setiap komponen. Untuk pelaksanaan penilaian kinerja dilengkapi rubrik yang mendeskripsikan secara lebih spesifik kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu kinerja itu berkualitas baik, sedang, atau buruk. Dengan skala sikap, skala sikap dimaksudkan untuk memperoleh informasi kelompok peserta secara bersama terhadap informasi yang diperoleh mencerminkan pendapat, pikiran, dan perasaan pada objek atau keadaan. Sikap itu dapat mencerminkan penilaian positif atau negatif terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung dan motivasi untuk pembelajaran lebih lanjut tentang materi yang sudah dipelajarinya. Walaupun ungkapan tentang sikap tersebut tidak dapat digunakan untuk secara individual. Namun, kalangan pendidik memandang hasil belajar tersebut merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan hasil belajar individual dalam bidang kognitif dan kinerja yang di dalamnya. Lanjut, kita bahas tentang langkah-langkah penilaian hasil belajar. Langkah-langkah penilaian hasil belajar adalah pertama,
menentukan maksud penilaian, misalnya penempatan peserta didik dalam kelompok, kecenderungan nilai hasil belajar peserta didik dari waktu ke waktu, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan kuesioner dan interview, menilai efektivitas pembelajaran melalui perbandingan antara sebelum dan sesudah pembelajaran. Spesifikasi alat penilaian atau blueprint tes dan alat penilaian lainnya seperti skala sikap dan checklist. Yang ketiga, menulis butir tes dan alat penilaian lain seperti kuesioner, alat observasi, rubrik penilaian. Yang keempat, merakit alat penilaian termasuk petunjuk cara menjawabnya dan menggunakannya. Yang kelima, melaksanakan penilaian dengan menggunakan tes dan alat penilaian lain. Yang keenam, memberikan skor dan menafsirkan hasil penilaian. Yang ketujuh, menulis laporan hasil penilaian. Yang kedelapan, menggunakan hasil penilaian sesuai dengan maksud penilaian. Pembahasan terakhir yaitu strategi penilaian. Strategi penilaian di sini ada 3. Yang pertama, tes online. Biasanya diambil dari bank soal yang dimiliki oleh bentuknya tidak terbatas hanya pada tes objektif seperti pilihan ganda, tetapi juga dapat berbentuk tampilan grafik, video, atau audio yang diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh peserta didik. Di samping tes pertanyaan yang diajukan acap kali berbentuk uraian tugas atau latihan yang perlu dilakukan oleh peserta didik dalam rangka memantapkan penguasaan materi yang sedang dipelajari oleh peserta didik. Strategi penilaian kedua yaitu komunikasi asinkronus. Dalam pembelajaran mengandung pengertian bahwa latihan atau pemberian tugas dari penyelenggara PJJ dan jawaban dari peserta didik dalam satuan hari bobot tugas dipandang dari segi pihak yang mengambil inisiatif untuk PJJ memberikan respon kepada peserta didik bahwa latihan atau pemberian tugas dari komunikasi sinkronis, pengambil inisiatif dalam terjadi sebaliknya yaitu peserta didik, sedangkan penyelenggara PJJ merespon pertanyaan dari peserta didik. Itulah tadi pembahasan mengenai model desain instruksional sebagai prosedur pengembangan bahan pembelajaran jarak jauh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok 10, Saudari Kak Siti Rahmah. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman-teman. Dalam hal ini, kami membuka sesi pertanyaan maksimal 3 penanya terlebih dahulu untuk sesi pertama. Jadi kepada teman-teman yang ingin menyampaikan sebuah pertanyaan ataukah ada tanggapan berdasarkan dari presentasi kelompok kami, kelompok 9 dan 10, kami persilahkan. Show.
Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi atau tidak ada sama sekali? Atau ada masukan-masukan mengenai makalah yang kami paparkan? Apakah ada kekurangan-kekurangan? Mungkin bisa disempurnakan berdasarkan apa yang tadi disimak oleh teman-teman. Kami persilahkan. Bisa bertanya moderator? Ya, silahkan. Kak Irfan. Tafadhal. Ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, menurut pemateri, negara manakah yang sudah menerapkan teknologi 5G di dalam penerapan peningkatan, apakah dari sektor peningkatan pembelajaran dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya adalah, negara apa sajakah yang sudah menerapkan teknologi 5G seperti itu? Teknologi apa, Kak? 5G. Oh, 5G ya? Oh, Bukan 4G, 5G. iya. Iya, terima kasih. Oke, itu tadi pertanyaan dari saudara Kak Irfan. Terima kasih banyak, Kak, atas pertanyaannya yang menanyakan menurut pemateri kelompok 9 ya, negara mana yang telah menerapkan teknologi 5G seperti itu. Ya. Nanti disambung kalau Mas. Apakah masih ada yang ingin bertanya, menanggapi, atau menyempurnakan makalah dari kelompok 9 atau kelompok 10? Kami persilahkan. Saya moderator. Oh ya, silahkan saudari Kak Desi. Tafadhal. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya tanyakan tentang pengalaman negara maju dan berkembang dalam menggunakan PJJ yang telah dijelaskan oleh kelompok 9 tadi. Nah, pertanyaannya dalam penggunaan PJJ di negara berkembang dan negara maju tadi, apakah negara berkembang dan negara maju ini memiliki kendala yang sama dalam pelaksanaan PJJ? Kemudian pertanyaan untuk kelompok 10 mengenai langkah-langkah model pengembangan instruksional. Ada 9 poin tadi. Mohon kepada pemateri untuk menjelaskan ke 9 poin dari langkah-langkah model pengembangan instruksional. Terima kasih. Ya, itulah tadi pertanyaan dari saudari Desi Pratiwi. Untuk kelompok 9, beliau menanyakan apakah sama semua kendala yang dialami oleh setiap negara maju ya, Kak, dalam penyelenggaraan PJJ. Seperti itu? Iya, kalau misalnya sama kendala yang dialami oleh negara maju dan berkembang dalam pelaksanaan PJJ, apa saja kendalanya? Begitu. Kak Rahma, dipahami pertanyaannya, Kak? Tabe, bisa diulang kan kalau masuk ke ini? Bisa diulang, Kak, pertanyaannya, Kak Desi? Untuk kelompok 10. Oh iya. Pertanyaannya tadi tentang, tolong dijelaskan kembali mengenai 9 langkah model pengembangan instruksional yang ada 9 poin tadi, dari mulai mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan tujuan instruksional umum, dan lain-lain. Oh iya, terima kasih. Ya, tinggal satu orang penanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya
mengenai materi kami, kelompok 9 dan kelompok 10, kami persilahkan. Apabila sudah tidak ada, baiklah kami persilahkan kepada pemateri yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Kak Irfan dan juga Saudari Kak Desi. Yang pertama, pertanyaan dari Saudara Kak Irfan, negara-negara yang mana saja yang telah menerapkan teknologi 5G seperti itu? Baiklah, untuk pertanyaan dari Kak Irfan, sedikit saya akan menyebutkan negara-negara yang telah menerapkan teknologi 5G. Di antaranya ada Australia, Selandia Baru, Inggris, Asia juga ada, kemudian Eropa, Afrika, dan masih banyak lagi negara-negara yang telah menerapkan negara-negara maju yang telah menerapkan teknologi 5G, bahkan Hong Kong juga, Saudi Arabia, Thailand, dan masih banyak lagi negara-negara yang telah menerapkan teknologi 5G. Siapa tahu di antara teman-teman yang lain yang mungkin ada yang tahu negara-negara yang telah menerapkan teknologi 5G, silahkan. Ya, tambahan. Silahkan, Kak. Tambahan untuk pertanyaan Saudara Irfan bahwa yang menggunakan jaringan 5G, jadi sudah ada begitu banyak negara yang sudah menggunakan, bahkan Indonesia salah satunya itu sudah menggunakan dengan munculnya beberapa telepon alat komunikasi, salah satunya dengan handphone yang menggunakan yang bisa menggunakan jaringan 5G. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah negara-negara apa, salah satunya adalah Korea Selatan, di mana Korea Selatan inilah merupakan negara Asia pertama yang menerapkan jaringan 5G itu sendiri. Jadi saya rasa tambahan, termasuk Indonesia sudah menggunakan, sudah ada beberapa daerah, sudah ada beberapa yang menggunakan 5G di Indonesia dengan adanya beberapa alat komunikasi, salah satunya dengan adanya munculnya beberapa merek-merek handphone yang menggunakan jaringan 5G. Saya rasa seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi jawaban yang kami paparkan, yang pemateri paparkan mengenai pertanyaan dari Saudara Kak Irfan, negara-negara maju yang telah menerapkan teknologi 5G. Sebelum saya kembalikan kepada Saudara Kak Irfan, mungkin di antara teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban dari pemateri kelompok 9, kami persilahkan. Apabila tidak ada, saya kembalikan kepada saudara penanya. Bagaimana saudara Kak Irfan? Oh, sering dijawab di? Aduh, seperti nggak gini, nggak tidur. Enggak deh, apa ada yang bekerja. Ya. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada saya terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi, bahwa negara-negara apa saja yang telah menerapkan teknologi 5G di dalamnya. Nah, itu sudah dijawab oleh pemateri. Dan satu pertanyaan lagi masih terkait dengan teknologi 5G ini. Apakah 5G ini sudah masuk juga ke negara kita Indonesia? Dan apakah penerapan 5G ini sudah menyeluruh di semua pelosok-pelosok yang ada di negara Indonesia? Seperti itu.
Ya, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Kak Irfan. Mungkin karena kesibukan tadi tidak terlalu mendengar penyampaian dari Jujur, eh, dengar kata ada jawaban. Ada yang kerja. disampaikan oleh saudara pemateri Kak Herman bahwa untuk teknologi 5G sendiri sudah ada yang menggunakan di Indonesia, sudah ada digunakan di Indonesia, cuman belum terlalu merata seperti itu. Belum semuanya seluruh Indonesia menggunakan teknologi 5G. Atau mungkin mau ditambahkan lagi Kak Herman? Aman. Nah, saya rasa ini kan 5G adalah keempat tentang jaringan. Ya, saya seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Kak Irfan? Oke, baik. Saya kira untuk jawaban yang kedua saya rasa sudah cukup. Terima kasih kepada pemateri. Mantap. Sama-sama Kak, syukron. Nah, bagaimana untuk pertanyaan dari Kak Desi Pratiwi mengenai saya ulang kembali pertanyaan untuk kelompok 9, apakah sama kendala yang dialami oleh setiap negara maju dalam negara maju ataupun negara berkembang Kak juga di sini Kak? Ya, apakah sama yang dialami dan apa-apa saja kendala yang dialami dalam penyelenggaraan PJJ ini? Dan untuk kelompok 10 juga Kak Rahma, bagaimana Kak? Apakah sudah bisa dijawab? Pertanyaan dari Insyaallah bisa. ya. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi dari pertanyaan Saudari Desi Pratiwi tentang adalah kendala yang dialami beberapa negara tentang pelaksanaan PJJ ini apakah sama atau tidak. Jadi kendala yang dialami oleh beberapa negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang, saya rasa ada memiliki perbedaan dan memiliki kesamaan. Nah, kalau misalnya terlebih yang ada di Indonesia, salah satu kendala yang dialami Indonesia sebagai negara berkembang dalam pelaksanaannya pelaksanaan PJJ ini adalah yang pertama mungkin itu dari segi SDM yang ada, di mana SDM yang ada di Indonesia yang begitu banyak, tenaga pengajar yang begitu banyak, kemudian peserta didik juga yang begitu sangat luar biasa. Saya rasa belum 100% bisa menerima ketika dunia pendidikan kita di Indonesia diterapkan tadi itu seperti apa yang diterapkan oleh universitas terbuka secara merata. Karena tadi itu yang pertama adalah kemampuan SDM-nya kita tentang pengalaman atau pengetahuan tentang teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur mungkin itu masih ini, kemudian adanya jaringan internet yang masih belum bisa memadai walaupun sudah ada beberapa program yang diterapkan oleh pemerintah sendiri, tapi tak bisa kita pungkiri bahwa di Indonesia kondisi geografisnya yang begitu luas dengan masih banyak negara tempat-tempat atau desa-desa pedalaman yang belum menggunakan internet. Bahkan jangankan internet, bahkan listrik mungkin masih banyak yang ini. Jadi itu merupakan salah satu dalam hal pelaksanaan PJJ yang ada di Indonesia. Tapi saya rasa dengan adanya pelajaran ini, dengan apa yang dipelopori oleh Universitas Terbuka yang ada di Indonesia dari tahun 1984 sampai sekarang ini, itu merupakan sebuah kemajuan yang sangat luar biasa dengan hasil dari Universitas Terbuka itu menghasilkan beberapa lulusan-lulusan yang ada sehingga bisa membantu dengan memeratakan penggunaan atau pengalaman teknologi informasi sehingga pelaksanaan PJJ itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau sekarang kan yang ada di Indonesia adalah dengan ada PJJ ini nanti terasa dampaknya pada saat adanya corona, di mana bahkan bukan hanya di kalangan pendidikan yang terasa tentang adanya, ternyata di pendidikan itu ada namanya pembelajaran jarak jauh. Nah, nanti terasa itu pada saat corona, termasuk dengan orang tua bahkan merasakan hal itu dengan adanya
pandemi ini. Nah, saya rasa pandemi ini merupakan salah satu, kalau pemikiran saya salah satu cikal bakal nantinya penerapan PJJ di setiap daerah dan hampir meratakan mungkin di Indonesia. Nah, jadi saya rasa itu merupakan beberapa kendala yang dialami, bahkan kalau di negara-negara maju, saya rasa tadi itu pertama adalah yang sempat saya dapat informasi bahwa ada beberapa orang tua mungkin yang dengan adanya pandemi ini, orang tua yang ya belum siap dengan adanya beberapa tadi itu kayak anaknya yang orang tuanya yang sekolah bukan anaknya sekolah tapi orang tuanya. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi mungkin ada tambahan dari beberapa teman tapi sependek pengetahuan saya seperti itu. Terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban materi yang disampaikan terkait pertanyaan dari Kak Desi Pratiwi. Sebelum saya kembalikan kepada saudari penanya, mungkin di antara teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pemateri, kami persilahkan. Apabila tidak ada tambahan ataupun tanggapan, saya kembalikan kepada saudari penanya. Bagaimana Kak Desi Pratiwi? Terima kasih atas jawaban dari pemateri. Saya kira itu sudah menjawab seluruh pertanyaan saya mengenai kendala yang dialami oleh negara maju dan negara berkembang dalam pelaksanaan PJJ. Ya, terima kasih karena jawabannya telah diterima. Kami beralih ke pertanyaan berikutnya untuk kelompok 10, juga dengan penanya yang sama, Kak Desi Pratiwi. Bagaimana pemateri kelompok 10, Kak Rahma? Mengenai pertanyaan yang disampaikan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Desi Pratiwi, yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan bahan yaitu pelajaran di sini adalah kesenjangan kompetensi atau prestasi belajar peserta didik saat ini atau prestasi diharapkan yang disebabkan oleh kekurangan pengetahuan, kekurangan keterampilan fisik, perilaku peserta didik. Kompetensi tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya karena pembelajaran, kurangnya motivasi kerja atau kurangnya belajar itu disebut masalah bila volume atau cakupan besar tersebutnya signifikan atau penting dan bila diatasi dapat secara jelas kompetensi yang diharapkan tidak terlalu kentara. Sarata? Tes cek. Iya. Sudah. Silakan dilanjutkan. Oke. Kompetensi yang diharapkan dan sekaligus merupakan acuan dalam merumuskan tujuan pembelajaran umum. Adapun langkah yang kedua yaitu mengenai proses penjabaran atau memecahkan kompetensi umum menjadi kompetensi-kompetensi khusus dan sekaligus mengidentifikasi hubungan atau antar kompetensi karakteristik awal peserta didik dikuasai sebelum mengikuti pembelajaran dan ciri atau gaya belajar. Dan adapun langkah keempat yaitu merumuskan tujuan instruksional khusus. Menulis tujuan pembelajaran khusus yang berisikan kompetensi khusus
yang perlu dipelajari oleh peserta didik yang dihasilkan setelah melakukan analisis pembelajaran, dikurangi kompetensi khusus yang sudah dikuasai peserta didik sebelum mengikuti pembelajaran. Adapun langkah yang kelima, yaitu menyusun hasil belajar berdasarkan tujuan pembelajaran. Yang keenam, yaitu menyusun strategi instruksional berdasarkan satu atau tujuan pembelajaran. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama, komponen urutan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Komponen yang kedua, pokok pembahasan dan masuk pokok bahasan yang menunjukkan materi setiap kegiatan pembelajaran. Komponen yang ketiga yaitu metode pembelajaran yang sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran ini kegiatan penyajian. Komponen ketiga yaitu media dan alat pembelajaran yang dibutuhkan dan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Komponen kelima yaitu waktu yang dibutuhkan peserta didik pada setiap kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai. Kita melangkah ke langkah yang ketujuh, yaitu mengembangkan bahan pembelajaran berdasarkan strategi dan alat penilaian hasil belajar. Bahan pembelajaran ini non-cetak sesuai dengan jenis media yang tercantum pada strategi pembelajaran. Langkah yang kedelapan yaitu menyusun desain dan melaksanakan evaluasi formatif. Di sini dalam menyusun desain dan melaksanakan evaluasi formatif terdiri ada 4 tahap. Tahap yang pertama, one-to-one dengan pakar. Tahap evaluasi formatif one-to-one dengan pakar untuk memperoleh penilaian tentang draft awal bahan pembelajaran oleh sekitar 3 ahli produksi media pembelajaran, ahli desain grafis, dan ahli bahasa. Bantuan dengan pakar ini, di sini ada beberapa poin yang harus instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua dari materi. Yang keempat, pendaharaan kata, urutan, dan kegiatan partisipasi mahasiswa. Yang keempat yaitu kejelasan validitas. Yang selanjutnya itu relevansi strategi instruksional, urutan kegiatan atau isi materi, metode, media, dan waktu. Yang selanjutnya itu tes. Selanjutnya kekomunikatifan bahasa dalam bahan ajar. Yang terakhir itu kualitas teknis bahan instruksional. Di sini pada langkah ke-7 ke-8 tahap evaluasi yang pertama itu one-to-one dengan pakar. Setiap tahap itu selalu ada disebut revisi pertama. Tahap yang kedua evaluasi formatif yaitu one-to-one dengan 3 peserta didik. Dengan mahasiswa pada saat ia mempelajari bahan ajar untuk pelajaran. Di sini kita menilai itu bagaimana dampak atau manfaat bagi mahasiswa itu sendiri, yaitu kelayakan atau kesesuaian dengan karakteristik mahasiswa, pengetahuan
pengetahuan awal, daya tangkap, dan gaya tersebut. Atas dasar dari evaluasi one-to-one dengan dilakukan kembali revisi, yaitu formatif yang ketiga, yaitu small group atau memperoleh penilaian dari sekitar 8 atau peserta. Di sini adapun penilaian small group, pertama kita itu melihat efektivitas pembelajaran, tes awal dan tes akhir. Yang kedua, kelayakan pembelajaran, di mana waktu yang diperlukan oleh mahasiswa, sikap dari mahasiswa, dan sikap penyelenggara pembelajaran. Penilaian ketiga yaitu sikap terhadap pembelajaran. Di sini contoh pertanyaannya itu, apakah pembelajaran tadi menarik perhatian mahasiswa, apakah pembelajaran tadi terlalu panjang atau singkat, dan seterusnya. Adapun penilaian keempat pada penilaian small group ini, yaitu apakah ilustrasi, gambar atau grafis membantu. Dan selanjutnya, apakah tes formatif itu mengukur kompetensi dalam tujuan dan bahan pembelajaran mencakup seluruh atau konsisten dengan materi tes. Berdasarkan hasil penilaian small group tersebut, ini disebut revisi ketiga. Adapun tahap evaluasi formatif yang keempat, uji coba lapangan dengan pakar untuk memperoleh penilaian tentang draft awal bahan pembelajaran oleh sekitar 3 ahli materi. Tahap evaluasi yang saat digunakan dalam keadaan seperti sistem pembelajaran yang seharusnya. Bahan ajar tersebut adalah sekitar 30 peserta didik dalam penyelenggara pembelajaran seperti tutor atau pembimbing. Di penilaian ini, yaitu yang pertama, kita melihat efektivitas pembelajaran diukur dengan tes akhir atau nilai perolehan hasil belajar siswa. Yang kedua itu efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, kelayakan pembelajaran dilihat dari segi relevansi atau manfaat, waktu, dan biaya. Yang keempat, desain bahan pembelajaran atau mahasiswa. Dan terakhir, ketersediaan sumber daya belajar. Atas dasar hasil lapangan tersebut, bahan ajar direvisi yang keempat kalinya. Tahap yang terakhir yaitu adalah penyusunan laporan tentang pelaksanaan evaluasi formatif dan dilampiri dengan bahan pembelajaran dalam format yang siap. Jadi di langkah yang ke-8, pelajaran pengembangan bahan pembelajaran jarak jauh dengan model MPI itu, tadi kan ada setiap tahap itu selalu ada revisi. Sehingga melahirkan setelah melalui 4 revisi, melahirkan bahan pembelajaran baru. Adapun langkah yang terakhir atau langkah yang ke-9 yaitu atau mengimplementasikan pembelajaran, melakukan evaluasi sumatif dan mendifusi pembelajaran sebagai produk inovasi. Pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan bahan pembelajaran yang sudah direvisi melalui proses evaluasi formatif merupakan suatu sistem pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan bahan pembelajaran yang sudah direvisi melalui proses evaluasi formatif merupakan suatu sistem pembelajaran
pihak yang terlibat, maka diperlukan evaluasi sumatif. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan pelaksanaan sistem pembelajaran tersebut sebagai alat advokasi dalam bentuk pertanggungjawaban penggunaan sistem pembelajaran baru. Itulah tadi penjabaran mengenai 9 langkah MPI. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi jawaban dari kelompok 10. Sebelum saya kembalikan kepada saudari penanya, terlebih dahulu saya kembalikan kepada Bapak dosen pengampu sebagaimana partner dari saudari Kak Rahmah. Tabe, Pak. Oh iya, oke, terima kasih. Saya lupa kalau saya partner dengan ini Ibu Rahma ya. Iya, Pak. Oke, jadi ini tadi dari pertanyaan-pertanyaan ya, bagus pertanyaannya. Ini dijawab tadi oleh Herman ini dengan sangat bagus juga ya, terutama yang 5G itu ya. Jadi di Indonesia itu memang ada beberapa wilayah yang sudah rencana diterapkan ya, tapi kayaknya sudah diterapkan ya, termasuk Jakarta, Bandung ya, Bogor kayaknya juga, karena dianggap potensi dari sisi infrastruktur ya. Kalau di Sulawesi Selatan belum ya. Ini apa? Ini tadi pertanyaan dari siapa tadi? Desi ya. Coba ditampilkan dulu kembali. Saya tidak buka yang langkah-langkah ininya MPI. Coba Rama tampilkan dulu. Mungkin saya bisa bahasakan dengan sederhana supaya dipahami. Bisa ditampilkan dulu siapa yang menampilkan itu ya tadi. PowerPoint-nya Rama. Ya, coba dibuka di bagian langkah-langkah pengembangan MPI. Kayaknya sebelumnya Slide belum. Nah ini kayaknya ini yang ditanyakan ya. Ini ya yang ditanyakan, mengidentifikasi kebutuhan sampai kepada implementasi. Ya, ini sebenarnya kalau kita mau merancang PJJ ini memang butuh tim besar ya. Kalau di buku ini menyarankan ada 6 kelompok ya untuk merancang PJJ. Artinya PJJ itu salah satunya pembelajaran online ya, tapi pembelajaran online ini belum tidak selamanya ini, hanya bagian kecil dari PJJ. Ya, sekira Anda sudah paham tadi dari penjelasan sebelum-sebelumnya dengan yang perkembangan di negara-negara lain ya, bagaimana melaksanakan PJJ. Nah, ini sebenarnya langkah kalau ingin mengembangkan PJJ tapi membutuhkan tim ya. Tapi ini bisa diterapkan dalam kalau kita ingin mengembangkan pembelajaran online, bisa juga, tapi cukup disederhanakan. Ya, ini ada mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan tujuan instruksional. Yang dimaksud mengidentifikasi kebutuhan ya lihat dulu di mana PJJ ini mau diterapkan ya. Atau misalnya contoh pembelajaran online, Anda cek di sana kesenjangan apa yang terjadi. Bagaimana dengan sisi afektif, sisi kognitif dan psikomotoriknya, dicek apa yang terjadi dengan masalah di sana. Apakah dari sisi tadi kan sudah dirumuskan ada kendala-kendala yang dialami ya, itu diidentifikasi semua. Kebutuhan apa yang diinginkan. Kalau memang misalnya kendalanya adalah jaringan tidak ada ya, dibuatkan materi baru dikirim ke tempat tersebut. Atau mungkin ada cara lain yang ini ya, itu dari sisi nanti Anda cek kenapa menurun prestasi belajarnya ya, dan kalau dibiarkan misalnya ini bisa tidak efektif. Nah, yang terjadi sekarang kan begitu ya, dibiarkan berlalu begitu pandemi, biarkan pembelajaran online mau jalan, mau paham atau tidak tetap jalan. Ini yang menjadi masalah sekarang. Nah, ini tugas Anda mengidentifikasi ya, melihat kesenjangan yang terjadi, kemudian merumuskan apa yang akan dicapai selama pembelajaran tersebut sampai selesai pertemuan, itu merumuskan tujuan umum ya. Kemudian bagaimana melakukan analisis instruksional ya. Analisis instruksional ini kita memetakan kompetensinya. Jadi kita membuat kompetensi, memetakan kompetensi ya. Misalnya begini, kalau saya kan mengajarkan statistik ya, nanti kita ajarkan ini misalnya, saya ingin mengajarkan saja materi penyajian data. Di dalam penyajian data itu kan ada
tabel distribusi frekuensi, ada poligon, dan ada histogram ya misalnya. Nah ini saya bisa petakan, oh dia belajar yang mana dulu. Ya, nanti dicek di sini, oh ini misalnya, oh dia harus belajar dulu tabel distribusi frekuensi sebelum mempelajari bagaimana menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Itu dipetakan semua. Dipetakan, jadi mungkin ini bersyarat atau ada mungkinnya. Kalau dalam dasar instruksional ada namanya prosedural, ada anarki, hierarki, dan ada gabungan keduanya. Itu dipetakan, ya, dan dipetakan mana-mana yang dahulu akan dipelajari. Nah, itu yang dimaksud melakukan analisis pembelajaran. Kemudian apalagi yang ketiga ya, mengidentifikasi kemampuan dan karakteristik awal. Nah, di sini Anda harus lihat ya. Untuk mengidentifikasi ada namanya istilahnya entry behavior ya. Jadi apa yang sebenarnya sudah dikuasai oleh peserta didik ya, dan apa yang belum. Nah, nanti di situ diidentifikasi. Jadi termasuk gaya belajarnya barangkali dilihat ya. Oh, mereka ini cenderung kepada misalnya apakah auditi, apalagi visual atau kinestetik dilihat. Ya, kalau ketiga-tiganya itu memang sudah dipersiapkan ya dalam mengidentifikasi kemampuan apa yang sudah dilakukan. Nah, biasanya untuk mengidentifikasi kemampuan ini kita lihat pelajaran-pelajaran apa yang sudah dipelajari sebelumnya dan apa selanjutnya. Misalnya di kelas 2, oh di kelas 1 dia sudah pelajari ini. Ini mungkin yang akan saya ajarkan lagi karena dia sudah memegang pengetahuan sebelumnya, tapi itu dites dulu. Sejauh mana mereka memahami pengetahuan-pengetahuan yang sudah mereka pelajari sebelumnya. Nah, kemudian ini merumuskan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran ya. Ada yang bilang tujuan pembelajaran. Ya, ini penting ya, ini penting. Jadi setiap materi, misalnya tadi apa tadi yang penyajian data ya, misalnya tabel distribusi frekuensi. Jadi saya harus membuat tujuannya. Biasanya kan kalau di perguruan tinggi kita membuat format dalam bentuk format ABCD. Misalnya begini, jika diberikan serangkaian data mahasiswa tentang data-data pendidikan, maka mereka akan mampu menyusun tabel distribusi frekuensi minimal 95% benar. Nah, itu maksudnya. Jadi kita rumuskan tujuannya sampai betul-betul sampai terakhir. Itu yang dimaksud ya. Kemudian membuat tes acuan patokan. Nah, tes acuan patokan ini kan berhubungan dengan tujuan ya. Kalau yang terbiasa membuat RPP pasti paham lah maksudnya. Ya. Nah, Anda membuat butir-butir soalnya, kisi-kisi soalnya, terus yang diukur apanya? Misalnya dari sisi kognitifnya berapa nomor, dari sisi afektifnya berapa, psikomotoriknya berapa, yang terkait dengan tujuan tadi. Jadi kalau misalnya tadi di tujuan instruksional saya mengatakan bahwa jika diberikan serangkaian data, berarti nanti saya kasih soal, saya berikan data. Ya, misalnya diberikan 40 data mahasiswa, susunlah tabelnya dengan menggunakan langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, itu soalnya seperti itu. Jadi tidak boleh keluar dari tujuan dalam membuat tes ya. Nah, ini yang kelima, yang keenam ya, menyusun strategi instruksional. Nah, ini penting. Ini penting ini bagaimana menyusun strategi instruksional. Ya. Jadi kalau di dalam pembelajaran PJJ itu memang sudah ada ya, ada urutannya mulai dari pendahuluan ya. Mulai dari pendahuluan, kemudian pokok bahasan apa yang akan diberikan berdasarkan tujuannya, kemudian metodenya. Ya, kemudian adakah media? Ya, ada media pembelajaran misalnya dalam bentuk aplikasi. Nah, itu disusun semua. Saya cuma ringkas di sini karena kalau dijelaskan satu persatu itu lama ya. Nah, ini ya urutannya. Kalau dalam pembelajaran online itu bisa diterapkan ini. Ya, jadi ada kegiatan pendahuluan, ada penyajian dan penutup. Kalau di kegiatan pendahuluan biasanya begini, kita tes awal. Beri tes awal ya. Kemudian mengembangkan strategi pembelajarannya bagaimana? Nah, biasanya kan ada tes awal, kemudian ada misalnya dalam bentuk gamification. Ya, banyak sekarang strategi-strategi pembelajaran online ya. Ada flip classroom ya, ada flip classroom, ada banyak ya. Nanti itu nanti saya kasih materinya untuk merancang PJJ ya, khususnya pembelajaran online.
ya, kemudian media, kemudian itu Anda harus memperhitungkan waktu yang dibutuhkan dalam merancang materi ini, berapa lama dia pelajari, kemudian kita tes lagi apakah tujuan pembelajaran nanti tercapai pada saat mereka mempelajari materi tersebut sesuai dengan tujuannya. Nah, kalau kita sudah buat itu dasar-dasarnya semua, ada tujuannya, ada tes acuan patokannya, kemudian ada metode, ada strategi di dalam, media yang digunakan, alokasi waktu yang dibutuhkan. Nah, barulah kita mengembangkan bahan ajarnya ya sesuai dengan kalau sekarang kan kurikulum 2013 ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar ya, itu tidak keluar dari situ. Bahkan dalam setiap mengembangkan setiap materi itu Anda harus menuliskan tujuannya. Materi ini apa tujuan akan dicapai kalau kita sudah mempelajari materi ini. Kemudian kalau sudah dirancang semua itu baru diuji cobakan kepada pakar ya. Ada one-to-one, ada apalagi kelompok kecil, ada uji lapangan, diuji cobakan misalnya pada satu kelas. Itu kalau kita mau merancang secara besar. Jadi memang butuh tim. Ya, memang butuh tim. Tapi kalau ingin merancang pembelajaran online yang saat ini misalnya Anda mengajar ya menggunakan Google Classroom atau apalah yang lain yang terkait dengan LMS, itu bisa disederhanakan. Itu bisa. Ya, misalnya yang pertama Anda tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, itu yang pertama, bisa menentukan tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi kalau misalnya kita menentukan tujuan pembelajaran, tujuannya apa sebenarnya? Itu tujuannya nanti supaya peserta didik di akhirnya ini diharapkan bisa jadi apa? Apa yang akan dicapai, itu yang dimaksud. Ya, makanya perlu ada tujuan pembelajaran. Itulah yang pertama ya. Tentukan dulu ketika mereka mengikuti pembelajaran ini akhirnya mereka bisa apa? Itu yang penting. Ya, sama tadi jika diberikan data seperti ini maka siswa diharapkan dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi kita sudah tahu bahwa pada akhirnya nanti mereka bisa menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, itu yang pertama, bisa ya, tujuan dulu bisa disederhanakan kalau dalam pembelajaran online ya. Sekarang kan kalau tidak salah ya ada kampus merdeka namanya ya. Itu mestinya kita bebas menentukan tujuan kita sesuai dengan kebutuhan. Ya, tidak perlu lagi mengikuti seperti yang di offline. Misalnya mau di fullkan enggak. Ya, kita melihat dulu langkah-langkah apa tujuan pembelajaran yang kita pilih-pilih yang penting secara umum bisa tercapai apa yang diinginkan ya. Nah, ini kalau kita sudah menentukan tujuannya ya. Nah, ini yang menarik ya. Bagaimana cara mengukur tujuannya nanti? Misalnya di akhir masa pembelajaran ini bagaimana bagaimana siswa. Nah, ini yang perlu ya, mengukur tujuan pembelajaran. Kalau ada tujuan itu berarti ada instrumen yang digunakan untuk mengukur tujuan pembelajaran ya. Jadi maksudnya bagaimana cara Anda tahu bahwa siswa sudah mencapai tujuan tersebut, maka ada langkah selanjutnya yaitu melakukan identifikasi atau mencari cara atau instrumen untuk mengukur keberhasilan tujuan pembelajaran. Nah, ini penting karena tujuan pembelajaran dan evaluasi kan saling berhubungan seperti yang dijelaskan tadi oleh Rama, itu saling berhubungan. Karena begini, banyak dalam PJJ, banyak yang bertanya juga ini, bagaimana cara mengukur pembelajaran itu efektif atau tidak. Nah, ini yang masalah ini. Nah, tahu cara bagaimana mengukur pembelajaran tercapai atau tidak, justru yang pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda merancang tujuan pembelajaran pada waktu itu. Karena kalau Anda merancang tujuan pembelajaran tidak jelas, Anda tidak bisa mengukurnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengukurnya, mengukur tujuan pembelajaran itu. Jadi misalnya tadi begini, tadi tujuannya kan sudah ada. Kalau saya memberikan data, serangkaian data, maka siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, ini harus ada instrumen yang digunakan ya. Ada instrumen yang digunakan dalam menyusun tabel distribusi. Berarti ada indikator ya, indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan mereka. Ya. Dalam mengukur keberhasilan misalnya apa indikatornya? Nah, di indikator itu ini yang pertama dia harus nanti kan langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Di situ ada menentukan range, apalagi mengukur
kelas interval, ya, kelompok kelas sampai pada menyusun tabel. Itu indikatornya dibuat. Ya, nanti dari situlah lahir soalnya, ya. Jadi kalau kita sudah buat instrumennya, nah langkah selanjutnya bisa dilakukan ini, melakukan analisis instruksional, ya. Jadi untuk mencapai melakukan analisis instruksional ini tadi kan di awal, ya, misalnya diberikan contoh bagaimana cara mereka menyusun tabel distribusi frekuensi dengan langkah-langkahnya, ya. Nah, sekarang bagaimana melakukan analisis instruksional. Jadi kita harus memahami karakteristik di peserta didik itu, ya, apakah dari sisi gaya belajarnya semua, ya. Kalau memang rata-rata semua sudah pintar matematika, ya untuk apa dikasih cara menghitung menghitung nilai range, berarti dikasih cara lain, ya, mungkin menganalisis misalnya fungsi dari tabel distribusi frekuensi. Jadi dilihat di situ, dilihat kemampuan siswa atau dari sisi gaya belajarnya, ya, sama dengan contoh yang diberikan Prof. Eko, ya, waktu memberikan materi tentang bagaimana merancang PJJ, ya. Ini misalnya dia ingin memberikan satu kertas not angka. Nah, berarti yang pertama dilakukan adalah menerangkan dulu apa itu not angka, menerangkan bagaimana birama, ya, dan sebagainya. Kemudian dia memberi soal seperti itu untuk mengukurnya. Jadi dibuatlah instrumen itu. Nah, baru kemudian selanjutnya kalau alat ukurnya sudah jadi, baru kita kembangkan strategi pembelajarannya, ya. Strategi apa yang dilakukan? Ini banyak strategi yang ada di pembelajaran online. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti ada flip classroom. Ya, flip classroom itu diberi dulu materi, dia pelajari, ya, bukan dipelajari pada saat itu, ya. Jadi dipelajari mungkin selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, minggu berikutnya itu baru kita menjelaskan sebagian, ya. Nah, itu salah satu strategi pembelajaran yang dilakukan. Ya, ada juga yang melakukan gamification, ini yang banyak ini kalau anak-anak SMP, SMA dengan SD. Ya, di awal ada kuisis, ya. Nanti coba dibuka itu kuisis, itu dia tes dulu kemampuan awalnya. Ya, kemampuan awal dia tes, dia kasih permainan-permainan di kuisis itu kan banyak kuis-kuis yang kita bisa buat. Jadi di situ bisa ketahuan bagaimana mereka kemampuan awal mereka itu bisa dipetakan di aplikasi kuisis itu online, ya. Itu kuisis online. Jadi memang kalau pembelajaran online itu kalau bermasalah di kuota sulit. Ya, tetap harus dicarikan strategi lain. Tapi itu salah satu contoh dalam mengembangkan strategi pembelajaran, ya. Banyak strategi lain di dalam mengembangkan strategi pembelajaran dalam pembelajaran online, ya. Nah, nanti terakhir baru Anda mencoba mengembangkan bahan ajar tersebut sesuai dengan tujuan yang ada, sesuai dengan penulisan alat ukur yang digunakan. Jadi ada bahannya, ada soalnya. Jadi mulai dari pendahuluan, kemudian pembahasan dan penutup. Nah, itu bisa dilakukan, ya. Bisa dilakukan. Anda mengembangkan bahan ajar bisa dalam 2 macam, ya. Apakah Anda membuat sendiri atau mengembangkan yang sudah ada, itu tidak masalah. Ya, biasanya kalau dalam desain instruksional namanya, kalau bikin sendiri namanya design by development, ya. Kalau yang mengembangkan yang sudah ada berarti namanya design by utilization. Nah, itu yang maksud. Jadi boleh mengembangkan yang sudah ada atau bikin sendiri, ya. Atau bisa juga mencampur keduanya sambil membuat sendiri dan menggabung dengan yang sudah ada. Nah, itu baru kita kemudian tambahi atau kurangi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baru nanti setelah kalau kita sudah kembangkan, baru kita gunakan apa adanya. Nah, ini mengembangkan pembelajaran. Nah, kalau Anda sudah upload misalnya ke Google Classroom, ya, atau Edmodo, sesuai tujuannya apa semua materi-materi yang akan dipelajari, diberikan poin-poinnya, tujuan-tujuannya. Nah, baru nanti di akhir pembelajaran Anda melakukan refleksi, ya. Kalau perlu setiap minggu, ya, ada evaluasi sudah sejauh mana mereka memahami materi tersebut. Nanti ditanyakan juga apa kesulitan dalam mempelajari materi tersebut. Nah, itu ringkasannya bisa dibuat dalam ini. Nanti kita coba mengembangkan, ya.
Nanti kan kalau masih ada satu sesi ya. Masih ada 2 sesi kalau tidak salah dalam untuk diskusi ini. Itu kita coba merancang ya. Mungkin ini penting bagi guru ya, kita sederhanakan dari merancang PJJ, tapi kita sederhanakan sedikit dengan merancang pembelajaran online supaya tidak ada lagi kesulitan, terutama orang tua. Bagaimana Anda mengembangkan modul yang itu kan sudah dibahas ya. Modul yang baik itu ada yang self instruksional. Artinya bisa dipakai untuk belajar sendiri, artinya belajar tanpa guru. Jadi bahasanya diramu sedemikian rupa seolah-olah kalau siswa membaca materi tersebut itu seolah gurunya ada di depannya. Itu jauh lebih bagus. Ya, jadi kalau ada hal yang kurang dimengerti, mereka bisa diberi kesempatan untuk bertanya di misalnya di mana, kalau apa yang Anda pakai, apakah Google Classroom atau Edmodo atau yang lain. Ya, kalau Anda mengajar secara online menggunakan WhatsApp itu kan terbatas sebenarnya ya, terbatas. Dalam pembelajaran online itu wajib ada tetap muka secara virtual. Ya, kalau tidak bisa 2-3 kali ya 1 kali cukup. Yang penting menjelaskan dulu karena itu penting. Pembelajaran online kalau tidak ada tatap muka sulit juga. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda menjelaskan satu persatu apa yang tidak dipahami. Ya, biasanya 1 kali dalam 3 kali pertemuan Anda lakukan tatap muka. Bagi yang ingin konsultasi secara pribadi misalnya, ya, bagi yang punya kemampuan IndiHome, ada mungkin yang punya IndiHome, boleh dijelaskan, diberi waktu tertentu, itu mengisi supaya tidak ada lagi keresahan orang tua, kami setengah mati mengajar anak kita ini. Ya, tapi kalau Anda buka sesi konsultasi kepada person dan ada 3 kali tatap muka, jadi mereka akan menampung apa yang belum dipahami. Itu dijelaskan. Ya, seperti itu dalam merancang. Nantilah saya akan upload videonya bagaimana merancang PJJ yang dijelaskan oleh Prof Eko lebih jelasnya ada. Ada sangat bagus, sangat bagus. Nanti Anda akan terinspirasi bagaimana merancang PJJ ya supaya tidak ada lagi keluhan ya. Bukan PJJ sebenarnya pembelajaran online ya. Ya, tidak ada lagi keluhan dari guru, dari siswanya. Kenapa? Karena yang paling utama kan memang gurunya yang tidak siap. Ya, termasuk dosen. Kalau di perguruan tinggi itu dosen banyak yang tidak siap. Saya saja sudah paham secara teoritis itu, saya belum pernah melengkapi yang seperti itu karena mungkin persoalan waktu juga. Karena memang butuh waktu 1 sampai 2 atau 3 minggu lah untuk mempersiapkan pembelajaran online itu sampai betul-betul pada pertemuan terakhir. Jadi kita pilih tujuan pembelajaran yang penting-penting, yang umum dicapai. Tidak usah dipaksakan sama dengan di pembelajaran offline. Karena sekarang kan sudah menganut sistem merdeka belajar. Saya tidak tahu kalau berganti lagi pemimpinnya mungkin lain lagi modelnya. Tapi saat ini kan sudah seperti itu. Ya, jadi mungkin bisa paham ya secara ringkas saya jelaskan bagaimana merancang PJJ. Jadi kalau menggunakan model MPI itu memang butuh tim. Ya, MPI ini juga bisa dipakai untuk menyusun bahan ajar, bisa. Ini ada tadi ada anak bimbingan saya yang S1 itu dia merancang dia pengembangan ya, mengembangkan bahan ajar berbasis elektronik. Jadi dibuat dulu bahan ajarnya, dia gabung antara model MPI dengan board and goal. Dia menggabung. Untuk bahan ajarnya dia pakai model MPI, untuk desain medianya itu Kepisop. Dia pakai Kepisop Flipbook Maker kalau tidak salah namanya. Ya, itu untuk mendesain itu dia pakai board and goal. Itu tadi 1 hari dia bimbingan. Ya, nanti Anda boleh lihat-lihat itu Flipbook Maker Kepisop, itu bagus. Saya punya aplikasi, saya sempat download. Ya, saya sempat download, ternyata bagus sekali, di dalamnya ada materinya, bisa videonya langsung, jadi anak-anak buka dalam bentuk seolah-olah mereka membuka buku, tapi kita bisa masukkan juga video pembelajaran di dalam, ada audionya, ya, ada latihan-latihannya, tergantung bagaimana mengembangkan bahan ajarnya. Ya, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi penjelasan yang disampaikan oleh Bapak. Selanjutnya saya kembalikan dulu kepada saudari penanya. Bagaimana, Kak? Iya, sudah sangat jelas tadi apa yang dijelaskan oleh Bapak. Ya, alhamdulillah. Dan mengingat juga waktu telah melewati jadwal perkuliahan, jadi kita tutup saja pertemuan kita pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bulan 12 acaranya Kak Intan, Kak, bulan 12. Rekaman masih terekam. Di crop nanti Kak, di crop. Rekamannya. Oke. Adi. Ya, Kak.